Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi-materi fisika. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas materi tentang pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan ya. Di sini nanti akan kita cek dulu peta konsepnya sebelum masuk ke materi ya. Oke, kita cek dulu peta konsep. Yang paling utama di atas adalah apa? Adalah pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan. Nanti akan menjelaskan atau membahas tentang dua pokok ya, yaitu adalah penyebab pemanasan global dan juga dampak dan penanggulangan pemanasan global itu sendiri ya. Oke. Kita cek yang pertama dulu, penyebab pemanasan global. Nah, nanti akan menjelaskan dua hal, efek rumah kaca, oke, dan juga kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global ya. Tentunya juga akan membahas yang penting ini, yaitu aktivitas yang mengakibatkan pemanasan global. Nah, apa aja nih aktivitasnya? Akan ada di bawah ini. Contohnya proses pembusukan sampah organik, menggunakan alat transportasi dan lain-lain ya. Itu adalah pada sebab pemanasan global, itu ada sebabnya ya. Kemudian untuk dampak dan penanggulangan pemanasan global nanti akan menjelaskan dua hal ya, dampak pemanasan global itu sendiri dan juga bagaimana nih penanggulangan dari pemanasan global. Oke ya. Dampak pemanasan global apa aja nanti yang akan disinggung ya, banyak sekali nanti ya. Contohnya adalah es di kutub selatan berkurang, tenggelamnya pulau kecil dan lain sebagainya. Kemudian pada penanggulangan pemanasan global nanti akan dibahas beberapa materi, yaitu adalah menghemat energi, mencari sumber energi alternatif lain ya, dan mencegah kerusakan hutan. Oke, itu ya peta konsep secara umum tentang pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan kita ya. Baiklah, kita masuk ke slide yang pertama. Nah, di sini ada pemanasan global ya. Nah, di sini kita cek dulu. Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer ya, laut dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,75 plus minus 0,18 derajat Celcius ya. Kalau dalam Fahrenheit nanti 1,33 plus minus 0,32 Fahrenheit ya. Selama 100 tahun terakhir ini data dari yang telah dihimpun selama 100 tahun terakhir ya. Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia ya, melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik ya, termasuk semua akademik sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut ya. Oke, kita next selanjutnya. Penyebab pemanasan global. Nah, kita cek dulu nih apa nih penyebabnya. Oke, yang pertama adalah efek rumah kaca. Nah, apa sih sesungguhnya efek rumah kaca itu? Oke, kita cek ya. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Oke, titik ya. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana ya. Yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini
Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi ya. Dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat itu ya. Di konsep dari efek rumah kaca ya, definisi ya. Di sini ada ilustrasinya, gambar kedua ini. Ilustrasi energi radiasi matahari yang menimbulkan efek rumah kaca. Oke ya, gambar 2. Penyebab pemanasan global berikutnya adalah apa? Bagian 2 yaitu emisi gas rumah kaca ya. Apa yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca? Pada dasarnya efek rumah kaca disebabkan oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi yang dinamakan gas rumah kaca. Gas-gas apa sajakah yang termasuk gas rumah kaca itu? Gas rumah kaca merupakan gas-gas yang berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya efek rumah kaca. Disebut gas rumah kaca karena karakteristik gas rumah kaca di atmosfer bumi menyerupai dengan cara kerja rumah kaca yang berfungsi menahan panas matahari di dalam rumah kaca agar tetap hangat. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang sinar matahari yang dipancarkan bumi sehingga akibatnya membuat panas tersebut terisolasi di permukaan bumi ya. Oke. Aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca nanti ada beberapa: alat transportasi dan aktivitas industri, peternakan dan pertanian, kemudian kerusakan hutan ya. Ini ada gambarnya, gambar 3. Sarana transportasi dan asap industri sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca ya. Oke. Dampak pemanasan global tentu berdampak pada perubahan iklim dunia ya. Di Indonesia misalnya perubahan iklim menyebabkan bencana banjir seperti di Jakarta dan Semarang. Selain itu topan Haiyan yang terjadi di Filipina beberapa waktu lalu merupakan bencana yang terjadi karena perubahan iklim. Bahkan badai tersebut telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan di Filipina ya. Perubahan iklim juga mengakibatkan belahan bumi bagian utara menjadi lebih panas daripada belahan bumi lainnya. Hal ini mengakibatkan mencarinya gunung-gunung es dan naiknya permukaan air laut ya. Bahkan para ilmuwan memperkirakan permukaan air laut dapat naik hingga lebih dari 1 meter pada 2100 jika tidak ada pengurangan emisi gas rumah kaca ini ya. Berikut adalah dampak yang disebabkan oleh pemanasan global ya. Ini adalah dampak-dampak dari pemanasan global ya. Kemudian ada bagian C, penanggulangan dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global telah dirasakan oleh seluruh dunia ya, masyarakat dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan terancam keutuhannya akibat tenggelamnya pulau-pulau. Sedikitnya 23 pulau tidak berpenghuni di Indonesia tenggelam dalam 10 tahun terakhir ya, akibat pemanasan global. Ini sumbernya dari Antara News.com. Berikut ini beberapa upaya untuk mengurangi dan mencegah dampak pemanasan global ya. Ada reforestasi hutan, menghemat energi, mencari sumber energi alternatif ya. Kemudian mengolah sampah, manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan apa itu? Manajemen lingkungan dilakukan dengan cara reuse, gunakan kembali, reuse, berhemat, dan recycle, daur ulang limbah-limbah yang telah ada ya. Baiklah, itu adalah materi tentang pemanasan global. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Baiklah, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.